Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Salsabila Dinda dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori Gestalt atau pendekatan Gestalt. Baik, yang pertama, apa sih Gestalt itu? Jadi dalam psikologi, Gestalt ini adalah aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt ini disebut sebagai fenomena atau gejala. Nah, jadi teori ini dia menjelaskan tentang proses persepsi melalui perorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Atau lebih jelasnya, Gestalt ini adalah teori psikologi untuk menciptakan sebuah persepsi. Baik, selanjutnya, jadi dalam teori Gestalt ini mempunyai tokoh-tokoh. Jadi teori ini dikemukakan oleh 3 orang, yaitu Max Weidemar, Wolfgang Kohler, dan juga Kurt Kafka. Yang pertama, Max Weidemar. Jadi Max ini seorang ilmuwan yang lahir di Praha dan memiliki gelar PhD di bidang psikologi. Jadi saat perang Eropa dulu, beliau ini pindah ke Amerika. Dalam perjalanannya itu ia menemukan ide untuk penelitiannya karena melihat lampu yang berkedip-kedip dari kereta. Lalu Max kemudian meneliti atas pertanyaan yang muncul di benaknya, yaitu rangsangan mata dari suatu objek karena terciptanya adanya ilusi gerakan. Jadi fenomena ini tersebut kemudian Max beri nama, yaitu P-phenomenon. Kemudian saat Max berusia 30 tahun, yaitu tahun 1910, ia melihat sebuah stroboskop di toko mainan yang membuat ketertarikannya untuk meneliti tentang sebuah konsep persepsi. Objek tersebut membuat Max Weidemar tertarik bereksperimen dan mempelajari banyak hal tentang objek secara mendalam. Jadi Max Weidemar kemudian akhirnya mencetuskan teori Gestalt, yaitu teori tentang persepsi. Selanjutnya Wolfgang Kohler. Nah, jadi Wolfgang Kohler ini ilmuwan juga yang lahir di Reval, Estonia pada 21 Januari dan bekerja di Universitas Berlin dan menerima gelar R. Tamanaya PhD. Wolfgang Kohler juga bertemu dengan Max Weidemar saat masih bekerja di Institut Psikologi Frankfurt. Tahun 1917, Wolfgang ini menulis buku yang berjudul Mentality of Apes. Kemudian tahun 1929 ia kemudian menulis buku berjudul Gestalt Psychology. Wolfgang Kohler ini melakukan beberapa eksperimen tentang teori pembelajaran Gestalt. Nah, eksperimennya ini ada 4, yaitu yang pertama, penelitiannya tentang perilaku simpanse untuk meraih pisang yang diberikan Wolfgang Kohler. Jadi karena mengalami kesulitan untuk meraihnya, maka simpanse tersebut menggunakan tongkat yang ada di sangkarnya untuk meraih pisang tersebut. Lalu eksperimen kedua masih sama dengan eksperimen sebelumnya, tapi posisi pisang ini kan dibuat Wolfgang Kohler lebih tinggi dan simpanse pun diberi 2 tongkat. Karena sulit meraih pisang tersebut dengan 1 tongkat, maka simpanse tersebut menggabungkan kedua tongkat tersebut untuk meraih pisang. Lanjut eksperimen ketiga, ini masih berkelanjutan. Terus Wolfgang Kohler ini merubah bentuk tongkat menjadi bentuk kotak dan simpanse menggunakan kotak tersebut untuk memanjat meraih pisang. Eksperimen keempat, Wolfgang masih menggunakan simpanse dan pisang untuk eksperimennya, yaitu menambah kotak dalam sangkar dan menambah posisi tinggi pisang. Kemudian simpanse memperoleh wawasan baru untuk menumpuk kotak demi kotak untuk meraih pisang tersebut. Jadi itu eksperimennya Wolfgang Kohler. Lanjut, yang terakhir ada Kurt Kafka. Nah, Kurt Kafka ini sumbangannya kepada psikologi yaitu penyajian yang sistematis
dan pengalaman dari prinsip-prinsip Gestalt dalam rangkaian gejala psikologi, mulai persepsi, belajar, mengingat, sampai kepada psikologi belajar dan psikologi sosial. Nah, teori Kafka ini tentang belajar didasarkan pada anggapan bahwa belajar dapat diterangkan dengan prinsip-prinsip Gestalt, yaitu yang pertama, jejak ingatan atau memory traces. Nah, jejak ingatan di sini maksudnya adalah suatu pengalaman yang membekas di otak. Jejak-jejak ingatan ini diorganisasikan secara sistematis mengikuti prinsip-prinsip Gestalt dan akan muncul kembali kalau kita mempersiapkan sesuatu yang serupa jejak ingatan tadi. Terus perjalanan waktu berpengaruh terhadap jejak ingatan. Perjalanan waktu itu tidak dapat melemahkan, melainkan menyebabkan terjadinya perubahan jejak, karena jejak tersebut cenderung diperhalus dan disempurnakan untuk mendapat Gestalt yang lebih baik dalam ingatan. Terus adapun latihan yang terus-menerus akan memperkuat jejak ingatan. Nah, dari penjelasan ini dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa penerapan teori Gestalt ini dalam pembelajaran dapat memberikan pengaruh positif, baik meningkatkan hasil belajar atau mengatasi beberapa masalah yang muncul dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi teori ini mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan selaras dengan pengetahuan yang telah diperoleh peserta didik sebelumnya menjadi lebih berkelanjutan, lebih luas lagi. Baik, selanjutnya prinsip dalam teori Gestalt. Jadi dalam teori Gestalt juga mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama, principle of proximity. Proximity yaitu unsur-unsur yang saling berdekatan, baik waktu maupun ruang, dalam bidang pengamatan akan dipandang sebagai satu bentuk tertentu. Contohnya di gambar samping. Di sini kedekatan elemen-elemen pada suatu gambar dapat mempengaruhi bagaimana sih kita melihat elemen-elemen tersebut dalam satu kesatuan. Nah, seperti contoh gambar di samping ini ada rusa yang dibentuk dari elemen-elemen seperti garis yang berdekatan dan diletakkan dalam komposisi tertentu sehingga membentuk siluet rusa yang berlari atau melompat. Bayangkan jika garis-garis tersebut diletakkan berpencar. Jadi kita akan sulit menangkap elemen-elemen garis tersebut sebagai satu kesatuan rusa. Baik, selanjutnya ada prinsip of similarity. Nah, prinsip ini dia menyatakan bahwa individu akan cenderung mempersepsikan stimulus yang sama seperti satu kesatuan. Kesamaan stimulus itu bisa berupa persamaan bentuk, warna, ukuran, dan kecerahan. Jadi maksudnya sini kesamaan atau kemiripan bentuk dalam Gestalt ini terjadi apabila ada satu bagian objek mirip dengan bagian objek yang lainnya sehingga memiliki karakteristik yang masih berhubungan. Contoh seperti gambar elang di samping, terlihat bentuk segitiga yang mengelilingi kepala elang dan juga bulu leher elang ini juga berbentuk segitiga. Nah, kesamaan bentuk antara bulu leher dan segitiga yang mengelilingi kepala elang ini kan memiliki karakteristik yang sama, yaitu sama-sama meruncing. Nah, hal ini mampu menghasilkan kesan seperti suatu kesatuan gambar. Tapi kemudian kita dapat melihat bahwa segitiga yang menjadi bulu leher ini bulu leher elang ini adalah segitiga yang berbeda dengan yang mengelilingi kepala elang. Nah, perbedaan ini disebut anomali dan pada akhirnya akan memberikan penekanan pada kepala elang. Selanjutnya yaitu prinsip of objective set. Jadi prinsip ini didasarkan pada aturan mental yang sudah terbentuk sebelumnya, seperti contohnya seseorang melihat awan di langit berbentuk mirip wajah Petruk. Nah, ia akan mengasosiasikan bentuk wajah tersebut dengan wajah Petruk yang pernah dilihatnya. Yang keempat ada prinsip of continuity. Nah,
Prinsip ini menunjukkan bahwa kerja otak manusia secara alamiah melakukan proses untuk melengkapi atau melanjutkan informasi meskipun stimulus yang didapat tidak lengkap. Jadi kerja otak manusia ini secara alamiah adalah melakukan proses untuk melengkapi atau melanjutkan informasi meskipun stimulus yang didapat tidak lengkap. Misalnya, seseorang sedang membaca buku yang hurufnya terpotong-potong karena cetakan yang kurang jelas. Ia akan dapat membaca tulisan tersebut dengan memperkirakan huruf apa saja yang tercetak selanjutnya.